Haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa lagi dalam acara Voice of Nafiri. Dan saat ini kita akan memuji menyembah Tuhan. Sebab karena kemurahan Tuhan kita ada sampai saat ini. Haleluya. Kita angkat pujian bagi Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai saat ini. Haleluya. Puji Tuhan. Amin Yesus. Puji Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kemurahan Tuhan, haleluya. Kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan, oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Haleluya. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Oleh karena
yang setia. Engkau Tuhan kami, penolong kami yang setia dalam hidup kami. Saat ini kami akan memulaikan ibadah kami. Tuhan besertalah dengan kami, pakai dan urapi kami semua, sehingga kami memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Engkau Tuhan yang dipermuliakan dalam hidup kami. Kami siap memuji, memuliakan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan, kita akan memuji memuliakan nama Tuhan. Yang terutama dalam hidup ini adalah meninggikan nama Yesus. Haleluya, kita angkat pujian ini bagi Tuhan. Ku sembah Kau Allahku. Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang ajaib dalam hidup kami Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Yesus. Ku sembah Kau Allah.
ditinggalkan. Yesus kau kekuatan. Haleluya. Yesus di hidup ku sembah kau Allahku. Haleluya. Ku sembah kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku, walau lewati lembah Tuhan. Tak pernah tinggalkan kami, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan ku sembah kau Allahku. Haleluya. Ku sembah kau Allahku. Haleluya. Bapa dan sahabatku, kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Yesus kekuatan, Yesus kekuatan di hidupku. Benar Tuhan, Engkau yang menjadi kekuatan di hidup kami, hingga kami ada hingga saat ini, boleh ada menikmati hadirat-Mu. Dan saat ini Tuhan, tiba saatnya kami akan menikmati kebenaran firman-Mu, menjadi pedoman, menjadi kekuatan, menjadi cahaya di hidup kami. Tuhan, kami perlu Engkau setiap detik di nafas kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan, pakai hamba-Mu, urapan Allah secara khusus menjadi bagian hamba-Mu. Kami siap sedia untuk dengar firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Selamat kita bertemu kembali dalam program Voice of Nafiri saat ini. Puji Tuhan. Berkat Tuhan menjadi bagian kita semua. Dan saya percaya bahwa berkat hari ini akan terus membawa kita berjalan indah di jalan Tuhan. Ya, semakin hari kita semakin melihat dan menikmati kemuliaan Tuhan. Semakin hari kita semakin punya pengalaman yang indah dengan janji-janji berkat Tuhan yang Tuhan genapi dalam hidup kita. Puji Tuhan. Saudara, Mazmur Fatsal 37 ayat yang ketiga dan ayat yang keempat. Puji Tuhan. Ayat firman Allah jadi dasar renungan kita pada saat ini. Saya baca demikian firman Tuhan. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Dan bergembiralah karena Tuhan. Maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Puji Tuhan. Saudara, setiap kita selalu punya kerinduan, ya, punya hasrat, punya mimpi, punya keinginan, harapan-harapan, ya. Dan firman Allah memberikan jalan bagi kita bagaimana supaya harapan itu boleh terwujud dalam hidup kita, saudara. Ya. Di dalam ayat yang keempat, bagian yang terakhir dikatakan bahwa Tuhan akan memberikan kepada kita apa yang menjadi keinginan hati kita. Bagaimana supaya yang kita harapkan
itu boleh terwujud. Ya, bagaimana supaya apa yang kita inginkan itu boleh menjadi kenyataan. Ya, nah firman Allah katakan yang pertama adalah bahwa kita harus percaya kepada Tuhan. Ya, iman kita adalah kekuatan yang besar untuk menarik kuasa Tuhan itu terjadi dalam hidup kita. Ya. Percaya kita kepada Yesus pernah sampaikan begini, saudara, kepada murid-murid dalam Markus pasal yang kelima ayat yang ke-23 dikatakan, jawab Yesus, katamu jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Iman adalah sarana yang ada dalam hidup kita supaya kita dapat meraih setiap janji Tuhan, berkat Tuhan, kuasa Tuhan terwujud. Itu sebabnya yang Yesus katakan bahwa tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Ya. Ini satu hal yang besar yang seharusnya menjadi bagian setiap orang yang percaya, saudara. Ya. Bagi orang yang percaya tidak ada yang mustahil. Itu sebabnya yang pertama yang harus ada dalam hidup kita, percaya, yakin tentang Tuhan, kuasanya, karyanya yang sanggup mengerjakan hal-hal yang besar dalam hidup kita. Ya. Percaya kepada Tuhan. Orangku yang benar akan hidup oleh iman, kata firman Allah. Ya. Orang yang ada di dalam Tuhan, mereka akan melihat perkara-perkara yang besar yang dikerjakan Tuhan dengan iman mereka. Ya. Itu sebabnya untuk supaya ini boleh terwujud sesuatu yang menjadi keinginan kita, yang menjadi harapan kita, yang menjadi mimpi kita, ini akan terwujud kalau yang pertama kita percaya kepada Tuhan. Ya. Percaya kepada Tuhan. Nah, kemudian yang kedua, percaya yang bagaimana yang dapat menarik kuasa Tuhan. Percaya yang bagaimana yang dapat mewujudkan apa yang menjadi keinginan kita. Firman Allah katakan di ayat yang ketiga bahwa kita pun harus melakukan yang baik. Iman dan perbuatan adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan, saudara. Ya, tidak bisa dipisahkan. Kalau kita berkata bahwa kita percaya kepada Tuhan, tapi perilaku kita di luar kebenaran firman Allah, maka tidak ada nilai iman kita. Ya. Iman itu harus terwujud dengan perbuatan kita. Kalau firman Allah katakan, lakukanlah yang baik. Yang baik ini adalah menurut firman Allah. Ya. Sebab kalau yang baik menurut manusia, ya, itu belum tentu nilainya baik di hadapan Tuhan. Tapi kalau bicara tentang kebenaran, ini sesuatu yang harus kita hidupi. Ini yang harus kita lakukan, saudara. Dan kalau ini bekerja sama, iman dan perbuatan, dia bekerja bersama-sama, itu akan menarik kuasa dan mujizat Tuhan terjadi atas hidup kita. Itu sebabnya kalau firman Allah katakan, untuk supaya kita dapat mewujudkan apa yang menjadi keinginan kita, saudara, kita harus percaya kepada Tuhan dan kita harus hidup dan melakukan kehendak Allah, saudara. Perbuatan baik yang dimaksud dalam firman Allah ini tentu dasarnya adalah kebenaran. Ya. Itu sebabnya di Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-7 firman Allah katakan begini, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Ya. Tinggal di dalam firman. Firman-Nya di dalam kita, kata firman Allah. Maka mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerima. Apa yang kita inginkan akan terwujud. Kalau apa? Kalau kita tinggal di dalam Dia dan firman-Nya di dalam kita. Ini hubungannya dengan iman dan perbuatan kita, saudara. Ya, iman dan perbuatan. Tinggal di dalam firman dan firman di dalam kita. Itu bicara tentang bagaimana hidup kita menghidupi kebenaran-kebenaran firman Allah. Perilaku kita adalah firman Allah, saudara. Ya,
Itu sebabnya mengapa kuasa, keyakinan, dan hidup di dalam kebenaran firman Allah itu boleh mewujudkan apa yang menjadi keinginan kita. Saudara, mengapa ini bisa terwujud? Saudara, karena begini, ketika kita hidup di dalam firman dan firman Allah ada dalam hidup kita, artinya saudara, pikiran kita, hati kita, perasaan, keinginan, kehendak kita itu ada dalam kontrol firman Allah, saudara. Ya. Sehingga kalau kita tinggal di dalam Dia, artinya ketika Roh Kudus, ketika kuasa firman menguasai hidup kita, otomatis yang akan keluar terwujud dalam bentuk keinginan, harapan, mimpi kita, cita-cita kita, itu akan mengalir dalam kehendak dan keinginan Tuhan dalam kebenaran. Itu sebabnya ini akan terwujud. Ya. Ketika kita ada dan tinggal di dalam Tuhan, saudara. Ya. Waktu yang lalu saya pernah sampaikan tentang bagaimana hidup yang menghasilkan buah. Ya. Bagaimana hidup yang kemudian menyatakan kuasa dan menjadi kesaksian bagi banyak orang. Ketika kita hidup di dalam Tuhan, ketika kita hidup dalam kebenaran, sehingga yang nampak dari hidup kita bukan lagi manusia kita yang dikuasai oleh keinginan daging dan hawa nafsu, tetapi kehidupan yang dikuasai oleh firman dan Roh Kudus. Itu sebabnya mengapa firman Allah memberikan kepastian. Ya. Tanpa ada keraguan, orang yang hidup percaya kepada Tuhan dan melakukan hal yang baik menurut kebenaran firman Allah, maka apa yang menjadi keinginan hatinya itu akan terwujud. Mengapa firman Allah bisa memberikan kepastian? Karena orang yang percaya kepada Tuhan, yang disertai dengan perbuatan kebenaran, maka yang muncul dari hidupnya adalah kehendak Tuhan. Ya. Tentu kalau kita dikuasai oleh firman dan kita berjalan dalam kebenaran, kita tidak dikuasai oleh hawa nafsu dan keinginan daging. Ya. Otomatis yang keluar adalah kehendak Tuhan, bukan kehendak kita manusia. Ya. Itu sebabnya orang-orang yang hidup di dalam Tuhan, mereka dituntun, dibimbing oleh Roh Kudus, bukan lagi oleh keinginan daging yang membawa kepada kebinasaan, tetapi keinginan roh yang membawa kepada kehidupan. Itu sebabnya mengapa saya berani berkata bahwa apa yang dikatakan dalam firman Allah ini ya dan amin. Tuhan akan mengabulkan, Dia akan mewujudkan apa yang menjadi keinginan hati kita kalau kita hidup percaya dan melakukan kebenaran. Artinya kuasa firman itu ada dalam hidup kita. Kita percaya kepada perkataan Tuhan dan kita melakukan apa yang dikatakan dalam firman Allah. Sehingga kita boleh ada pada jalan dan kehendak Tuhan. Saudara. Kemudian kita lihat selanjutnya di ayat yang keempat, saudara. Ya, setia dan bersukacita, bersyukur. Itu meneguhkan, saudara. Ya, ada satu ayat dalam firman Allah di dalam Filipi pasal yang keempat, ayat yang ke-6 dikatakan demikian. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ya. Ucapan syukur. Ya. Bergembiralah karena Tuhan. Bersukacitalah karena Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan. Maka kita akan melihat apa yang menjadi keinginan hati kita akan diberikan Tuhan bagi kita. Saudara, mengapa mengucap syukur adalah seperti meterai yang membuat permohonan kita, harapan kita sah dan dilakukan Tuhan dalam hidup kita. Sebab ucapan syukur adalah bagian satu pernyataan iman kita tentang Tuhan yang sanggup melakukan segala sesuatu. Ya. Itu sebabnya mengucap syukur bukan karena keadaan dan situasi, tapi karena perkataan Tuhan, karena janji Tuhan, dan kita percaya apa yang dijanjikan Tuhan itu pasti oleh kuasa Tuhan akan digenapi dalam kehidupan kita. Maka apa yang menjadi keinginan hati kita itu boleh terwujud, saudara.
Itu sebabnya saya mau mengajak kita, mari kita hidup dalam kebenaran firman Allah. Ya. Sebab ketika kita berjalan dalam kehendak Tuhan, keinginan kita, ya, jadi hasrat hati kita, harapan kita, itu akan dituntun oleh kebenaran firman Allah. Sehingga yang terwujud adalah kehendak Tuhan, bukan kehendak pribadi. Dan kita percaya kehendak dan jalan Tuhan itu adalah sempurna adanya. Tidak ada yang salah, tidak ada yang keliru dari apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup orang-orang yang berharap dan bersandar kepada Tuhan. Karena Tuhan akan membimbing, Tuhan akan menuntun dalam jalannya yang sempurna. Di mana di sana kita bisa melihat kemuliaan Tuhan dari janji-janji Tuhan yang Tuhan genapi atas kehidupan kita. Puji Tuhan, tetap ada pada jalan Tuhan. Dan lihat kemuliaan Tuhan dinyatakan atas hidup kita. Tuhan memberkati kita semua. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan program Voice of Nafiri. Biar berkat hari ini boleh menuntun dan membawa kita berjalan indah di jalan Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Puji Tuhan. Tuhan baik bagi kami. Saat ini kami boleh ada di hadirat Tuhan, bersekutu dengan Tuhan. Walaupun mungkin kami seorang diri, para pemirsa Tuhan, mereka yang menyaksikan program acara ini sedang dalam kesendirian. Tetapi kami percaya ketika kami membuka hati, maka kuasa kehadiran Tuhan nyata, berkat Tuhan mengalir, kuasa Tuhan nyata, mujizat Tuhan terjadi. Pertolongan dan kemenangan dari Tuhan menjadi bagian umat-umat Tuhan. Sebab kami percaya di mana ada kehadiran Tuhan, di sana ada berkat dan kuasa Tuhan. Kalaupun umat-umat Tuhan yang menyaksikan program ini sedang dalam pergumulan, apapun yang mereka gumuli, biar kuasa-Mu nyata atas hidup mereka. Hamba-Mu berdoa dalam nama Yesus, ketika kami percaya kepada Tuhan, ketika kami percaya akan firman-Mu, ketika kami percaya kuasa-Mu, maka kuasa Tuhan itu boleh terjadi. Mujizat, kesembuhan, jalan keluar, pertolongan Tuhan, dan kemenangan Tuhan berikan dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat program Voice of Nafiri. Lihat program ini kiranya banyak orang boleh diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa bagi Tuhan GPDI Samratulangi Manado dengan Ibu Gembala Pendeta Ibu Ivona Indria Awi Lantu dan semua kru dan semua pelayan-pelayan yang bekerja di balik layar sehingga acara ini boleh terlaksana. Berkati mereka Tuhan. Tuhan perlengkapi terus senantiasa sehingga semakin hari program acara ini semakin baik, menjadi berkat bagi banyak orang, kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur. Akhiri program Voice of Nafiri saat ini dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, terimalah berkat dan anugerah dari Tuhan Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan, sukacita, penghiburan, kekuatan Allah Roh Kudus kiranya menyertai kita semua saat ini sampai Maranatha, Tuhan datang pada kali yang kedua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Rahmat heran kaya bagiku. Amin. Haleluya. Tuhan berkati kita semua. Tuhan berkati Bapak Ibu Saudara sekalian yang menyaksikan program acara ini. Tetaplah dengan program ini dan berkat Tuhan akan terus mengalir menjadi bagian kita semua. Puji Tuhan, sampai kita bertemu lagi. Haleluya. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku, tak ku
tak ku bimbang, karena ku tahu kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.